Selamat malam teman-teman semua, selamat datang di acara segmen baru kita, BTS Business Talk Channel. Oke, saya ucapkan selamat malam kepada teman-teman sahabat channel semua, seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Banyak yang menonton pada malam hari ini. Betul sekali teman-teman semua. Nah bro, untuk tema kita hari ini, Bapak semua harus tahu apa temanya bro? Bad habit become great profit. Oke, bisa nggak sih lo kasih tahu aja kepada teman-teman semua yang ada di layar kaca ini? Oke, boleh banget dong. Jadi gini, kita mengangkat sebuah tema yang paling dasar dari semua bisnis, dari sebuah bisnis, Contohnya? Jadi bad habit become great profit ini sendiri adalah kalau di bahasa Indonesia ini tuh kebiasaan buruk yang jadi profit bagus untuk lo atau keuntungan bagus untuk lo kayak gitu kan. Jadi tentunya untuk teman-teman semua yang nonton, ketika lu mau mulai bisnis, lu harus tahu dulu nih, ya kan, lu harus tahu dulu yang namanya bisnis lu ini diterima nggak oleh market, diterima nggak oleh kayak orang-orang yang akan menjadi sasaran target jualan lu kayak gitu. Nah, bicara soal jualan nih, Yes. Oke, jadi bicara soal jualan nih, gua pengen nanya sama lu di, Boleh. gua pengen banget nanya sama lu nih kayak Insya gini Allah kan. dijawab. Insya Allah dijawab ya. Pasti. Menurut lu ada nggak sih strategi untuk strategi bisnis ya, untuk mengakselerasi penjualan produk atau penjualan apapun lah yang kita jalan dalam sebuah bisnis kayak gitu? Ada lah pasti ada. Tapi sebelumnya kan kita tahu ya bahwa sekarang ini benar-benar masa-masa sulit lah, bisa bilang 2020 ini benar-benar masa sulit. Nah, salah satu perbedaan yang sangat luar biasanya dari tahun 2020 dan tahun 2021 adalah ketika sekarang semua teman-temannya terbiasa dengan keadaan new normal bro. Jadi ini bisa mengangkat kebiasaan baru kita dengan meleknya digital yang biasanya kita mengandalkan konvensional aja untuk bisnis. Yes. Jadi teman-teman ini benar-benar dipaksa untuk membuka mata bahwa sekarang tuh bisnis tuh yang ya digital karena orang-orang dibatasi untuk keluar rumah gitu. Betul. Nama juga kan yang normal loh men ya. Betul. Nah, gini men, kan tadi kita bicara soal pandemi. Yes. Benar nggak? Betul. Tentu kan banyak banget bisnis yang terpukul nih oleh pandemi ya kan, kena efek dari pandemi ini. Iya. Nah, gue pengen tanya sama lo nih, dari perspektif lo, dari kacamata lo nih, sektor-sektor apa yang paling terpukul selama pandemi 2020 ini? Di antaranya ya. Ya, di antaranya lah. Di antaranya terutama paling terpukul banget menurut gua adalah travel sih ya. Travel agent yang dimana banyak juga tempat pariwisata yang ditutup. Bahkan kalau kita lebih terus lagi kayak hotel, sering ngobrol juga karena kan kita sering bikin acara di hotel ya, terutama acara-acara CNN yang luar biasa ini. Yes. Itu terus ngobrol kata okupansinya gimana di sini, wah hancur semenjak corona, semenjak covid ini mau bikin acara besar dibatasin, orang mau nikah di hotel juga dibatasin juga nggak bisa. Jadi banyak banget wisata-wisata yang ditutup dan terlebih lagi juga untuk kafe-kafe konvensional kayak kedai kopi, kafe-kafe kekinian lah kayak gitu. Itu kena dampaknya juga bro, karena sepi kan? Bener-bener sepi. Teman kita aja men, kemarin bikin kopi shop tutup ya kan baru 3 bulan. Ambruk. Nah, disitulah kita bisa ambil kesimpulan bahwa dampak daripada COVID ini benar-benar harus membuat kita lebih lebih membuka mata lah bahwa masih banyak lagi cara yang tadi lo bilang bahwa di konsepnya sendiri di sekitar kita ini benar-benar banyak teman-teman, banyak banget bisnis yang bisa kita angkat gitu, banyak sekali opportunity yang bisa teman-teman ambil. Sebenarnya kayak gitu sih bro. Nah, efek pandemi ini menjadi akselerator lah bisa kita bilang gitu kalau menurut gua, bahwa kesadaran orang tentang yang namanya digital atau internet seperti itu. Jadi Oke. Nah, bicara soal digital nih, otomatis kan kalau gua mau mulai bisnis, kalau kita lihat pandemi ini, konven drop pasti. Yang survive otomatis yang bisa mengcombine nih, kolaborasi nih antara konven dengan digital ya kan. Nah, yang gue pengen tanya sama lu nih, seberapa penting sih bentuk kolaborasi antara bisnis konvensional dengan digital ini? Oke, jadi gini, untuk keharusan sih menurut gua kalau digital ini udah bukan seberapa penting, itu udah penting banget karena ya semua orang mengandalkan secara digital, yang belajar digital, semuanya juga serba online. Karena
perusahaan-perusahaan udah nggak ngasih kesempatan lagi buat offline, menurut gue sih kayak gitu. Nah di sini teman-teman ini harus benar udah go online, go digital. Kalau nggak go digital, teman-teman siap dada aja paling gue. Pasti kayak gitu. Jadi teman-teman juga ada beberapa hal juga yang harus teman-teman ketahui dari perbedaan 2020 dan 2021 gitu. Nah, yang inilah yang kita harus riset lagi, yang kita harus telusuri apa sih perbedaannya, bagaimana cara kita nih mengambil langkah, mengambil kesempatan ini kayak gimana kan yang bingung itu bro. Gue mulai dari mana sih gitu kan. Kalau tadi kan digital nih, menurut lu nih, seberapa besar sih kesadaran digitalisasi anak-anak muda yang ada di Indonesia sekarang? Nah, kalau menurut gue semenjak ada pandemi ini, mereka dipaksa. Kepaksa. Sekarang juga luar biasa. Biasanya banyak banget sekarang semenjak pandemi ya, pandemi banyak banget kayak edukasi mengenai bisnis kayak kan sekarang kan Instagram lah tentunya Instagramnya udah spesifik ke search friendly gitu. Kita bisa cari lalu akan disarankan oleh Instagram, dia akan kasih suggest ke kita tuh kayak contoh, gue buka digital marketing misalnya kayak gitu kan, maka teman-teman semua gak usah khawatir akan banyak lagi ads masuk tuh kayak webinar, seminar bisnis online. Menurut gue itu adalah langkah buat ngambil kesempatan untuk belajar bagaimana cara kita memanfaatkan momentum ini, karena menurut gue ini adalah momentum. Nah, maka jualan juga harus dengan digitalisasi gitu. Kita bisa optimalkan dengan digitalisasi ini secara masif gitu sih bro. Nah, kalau kita bicara digital nih, ya kan digital pasti nggak jauh dari teknik informasi dong. Pasti. Ya kan, big data lah, kita masuk ke big data. Nah, ketika lu menjalankan bisnis dengan kolaborasi antara konven dan digital, seberapa pentingkah sih data menurut lu? Gini sih, kalau kita perhatikan, teman-teman juga mungkin bisa perhatikan ini ya, bahwa banyak banget pemain startup, pemain perusahaan-perusahaan baru ini apa-apa mbak data, big data ini luas. Cuman mungkin sekilas untuk orang yang kayak kita nih bro, ya udah data, nggak ada spesialnya. Tapi sebenarnya yang bikin beda itu apa? Sudut pandang. Cara pikir kita terhadap data ini beda dengan para pemain startup itu. Maka 2021 ini semua teman-teman benar-benar harus membuat data ini menjadi list lah spesial untuk kita bisa memanfaatkan itu sih sebenarnya gitu. Karena data penting banget buat Jadi otomatis untuk pebisnis nih, data yang ada tadi yang lu bilang kayak misalnya orang ini kan masih menstandarisasi data lah kan, biasa data. Nah, gua nggak butuh nih kertas-kertas, nggak butuh gitu kan. Nah, kalau kita masuk ke digital otomatis kan perlu diproses dong. Inputnya data nih, outputnya jadi apa dong? Database. Ya. Gimana database? Kan tadi kan kalau kita bahas data kan itu kan berarti secara umum ya. Data itu. Tapi kalau kita bahas database ini lebih ke list lebih kayak kita siapkan gitu. Sortir. Dan sekarang juga udah canggih juga kayak bahkan media sosial itu udah ngambil database dan dia tahu apa market kita mau kemana. Kalau secara digital ya, kita mau jualan apa ada marketnya disiapin. Untuk usia berapa, media sosial juga menyiapkan juga. Begitupun marketplace. Jadi teman-teman semua nggak perlu khawatir. Jadi udah ada platform yang menyediakan tentang database list ini. Jadi teman-teman hanya tinggal action dan belajar aja sih, menurut saya itu sih. Nah, gue gini sih bicara database ya, gue interest sedikit nih. Kemarin kan gue cari-cari lah di IG nih, gue cari kayak pelek mobil ya. Padahal gue cuma cek foto nih, tiba-tiba apa di Facebook gue orang jualan pelek. Ya kan, di Shopee, di Lazada itu jualan pelek semua. Yang keluar pelek semua. Otomatis. Instagram gue story pelek juga. Iya kayak gue juga pernah nge-searching ya, gue pernah kayak beli kado gitu buat orang kan. Gue sekali kayak pengen beli pensil alis. Beli pensil alis yang keluar tuh bener-bener soal kecantikan bro, kayak gaun pengantin. Masa sampai keluar itu tuh lipstick dan itu gokilnya tuh pas ada perempuan liat HP gue kan, dia lihat, ih gila lu cari-cari mana katanya. Itu loh sekarang tuh parahnya kayak gitu sih, saking kerennya ya, saking canggih tuh kayak gitu. Jadi kalau kita breakdown ya, sadar nggak sadar ya teman-teman ya, kita tuh udah sangat dekat dengan dengan bisnis yang sebenarnya udah ada sekarang, kayak dengan tren yang udah ada gitu. Tapi kita ini selama ini cuma menjadi konsumer tuh nggak? Buta. Iya, jadi gua tuh sebenarnya agak risau dengan generasi muda ini. Lu mau sampai kapan jadi konsumer gitu? Iya kan? Lu bisa mengkonsumsi barang asing, konsumsi terus beli belanja. Tapi nggak pernah ngambil kesempatannya. Yes, lu nggak mau jadi bisnis kayak gitu. Nah ini sebenarnya sih kalau kita analisa juga ya, maksudnya
Karena bro, kalau gaji, kalau kita mau bisnis dan kerja kan ada perbedaan pasti kan. Banyak teman-teman nih yang galau nggak kerja, bukan galau nggak bisnis gitu, banyak banget. Padahal kalau kita lihat sekarang gaji karyawan ini, apalagi dari masa kayak gini kan, Yes. itu luar biasa drastis turun. Anggaplah kita punya pendapatan dari pekerjaan 10 juta sebulan, kita nyari mati-matian banting tulang keringat, itu kita tidak akan dapat 10 juta. Tapi kalau kita datang ke GI, contohlah gitu, nongkrong di GI, itu orang belanja 10 juta mungkin 1 jam udah habis duitnya. Parah. Kita nyari harus 1 bulan. Parah. Jadi hidup ini emang benar-benar pilihan sih. Iya. Kalian mau 10 juta per bulan atau 10 juta per Satu hari, iya. 1 jam bahkan kayak gitu kan. Jadi makanya nih teman-teman semua, kita pun yang bicara saat ini itu masih learning juga. Belajar. Iya, jadi kita sama-sama mengajak teman-teman semua yang nonton, ayolah, ya kan, buka mata teman-teman semua. Ternyata tidak semua pebisnis, jadi tidak semua bisnis itu memiliki resiko yang hancur. Harus modal gede. Iya. Sebenarnya gitu kadang-kadang alasan orang belum berani mulai bisnis ya itu sih. kan. Wah, Benar. nggak ada modal. Ya kan? Wah, ntar gue bangkrut. Nah, Sebenarnya gue masih kerja nih, gue Iya, mau bisnis nih, gue masih itu kerja dia. soalnya kayak gitu. Nah, Banyak banget. banyak banget bisnis dengan cara ya adalah mungkin ntar kita bahas di belakang-belakang Iya, kali gitu orang kan. kan ntar kita simpen untuk belakang Iya, nih materi oke. intinya. Sekarang Gimana nih? gue pengen nanya juga bro sama lu bro. Aduh, gue diwawancarain nih. Santai. Ini Santai. bukan interogasi di Polda. Bukan. Nah, apa sih korelasi dari strategi bisnis yang tadi gue bahas terkait tema ini? Oke. Biar teman-teman semua di seluruh Indonesia tahu lah. Nah, nyampe lah gitu Iya, kan. gua seneng Pesan-pesannya nyampe. Ini gue seneng banget, makasih men ya. Jadi korelasi ya, lu bicara korelasi, Yes. hubungan lah kurang lebih. Jadi kan kita udah panjang lebar nih Ngomong. tentang bisnis. Tapi kok pasti penonton kita bingung nih. Temanya kok Apa sesuai sih gitu kok? kan. Iya, ngelebar banget. Iya. Nah, jadi sebenarnya nggak lebar teman-teman ya. Ada hubungannya kok teman-teman semua. Jadi sebetulnya pesan yang ingin kita sampaikan saat ini adalah teman-teman itu bisa memulai bisnis dari segi apapun. Asalkan teman-teman udah punya marketnya dan teman-teman bisa menyajikan apa yang dibutuhkan oleh market. Oh iya. betul. Apalagi kalau teman-teman menyajikan solusi dari keresahan yang kita alamin. Apalagi kalau marketnya udah disediakan, Iya. semuanya udah disediakan, kita tinggal jalanin. Tinggal itu sih yang jalan. enak Yo, banget yang enak kayak banget, gitu kayak sebenarnya. nggak capek-capek lagi. Nah, sekarang nih, bisa gak sih kasih contekan ke teman-teman CNN semua yang ada di layar kaca ini, kesuksesan perusahaan kelas dunia lah kayak gitu yang berhasil dari konsep yang pengen kita bahas ini temanya gitu. Oke. Bisa nggak kasih bocoran lah? Bisa sedikit? dong. Bad habit become great profit. Yes. Kebiasaan buruk yang menjadi profit bagus untuk Betul. orang-orang yang mengambil kesempatan di situ teman-teman ya. Nah, teman-teman pasti udah gak asing lah dengan kata-kata ini. Dari yang kecil sampai yang tua pakai semua nih soalnya kan. Apa tuh? Jadi bad habitnya manusia itu males banget. Tapi dia kepo. Iya, betul. Jadi karena dia males tapi dia kepo, dia cari jalan pintas nih. Gue cari sebuah platform di mana kalau gue pengen cari tahu situ udah ada jawabannya. Ada semua ya. Tahu kan lu jawabannya apa? Aduh. Apa ya Tunggu. teman-teman semua ya? Jangan kasih tahu dulu, subscribe dulu dong. Oh. Nah, kasih info dulu sedikit buat Iya. sama teman-teman. Jadi segmen ini bakal banyak. Kita bakal aktif banget ya, sharing belajar Betul. sama teman-teman di luar sana juga. Nah, jadi back to the topic teman-teman ya. Yes. Yang gue bilang tadi adalah Google. Oh, Google, wah. Google kapitalisasi pasar itu udah luar biasa. Yes. Dia bisa akuisisi semua platform startup kecil-kecil. Contoh kayak YouTube lah. Kayak YouTube. Iya kan, YouTube semuanya udah diakuisisi oleh Google. Nah, tapi kalau kita bicara asing, Indonesia nggak kalah juga di. Emang ada di Indonesia? Wah, Nggak. apa tuh di Indonesia? Nih, ada orang dia males naik transportasi umum. Banyak Banyak ya kan? banget. Iya kan? Jadi dia pengennya, gue pengen pesen salah satu apa? Pengen. Wah, gua tahu. Tahu loh, Tahu gua. udah tahu loh kan? Teman-teman tahu gak kira-kira? Tahu dong. Jadi gue males nih naik transportasi umum soalnya desak-desakan sama orang. Ah, gua mendingan langsung order aja deh. Gue suruh supir jemput gue nih. Iya, di mana Pak di sini? Padahal ya kalau kita bisa bilang ini konyol. Kenapa konyol? Konyol gini. Dulu nih, terutama kaum emak-emak ya, emak-emak nih ya. Itu setiap mau keluar, per-peran aja gue tahu nih Gojek ya kan. Nah, gue mama nih pengen naik ke pasar contohnya ya, tinggal keluar pasar bawa keranjang, bang ojek mana depan. Iya. Jadi gak? Jadi Padahal ini dia dibikin ribet sama si Gojek, dibikin ribet kayak mesen harus dulu. ada kuota, mesen dulu.
Bang di mana? Saya depan tiang listrik. Wah saya dekat sini, saya dekat sini. Itu kan terlalu lama ya. Tapi ternyata itu bisa mengubah kebiasaan teman-teman semua sebenarnya ya. Nah, sadar nggak sadar sih, maksud gua agree to disagree lah. Kita beradaptasi dengan kondisi yang ada gitu. Jadi manusia tuh kayak terus beradaptasi tuh. Jadi kayak misalnya dulu HP itu mahal men, nggak semua orang punya HP. Sekarang tukang becak, anak kecil ya kan, tukang ojek, bisnismen pakai HP semua sekarang. Itulah kenapa kita bahas digital teman-teman sebenarnya di sini, karena yang pengguna handphone itu menurut Petra Index 2019 ya bahwa 1,6 miliar hasil riset itu hampir 1,6 miliar orang menggunakan handphone, terutama internet gitu. Nah, sebetulnya kalau kita bicara Gojek ya, ada yang lucu tuh nggak dari Gojek. Jadi gini, dulu itu si Nadiem Makarim, Bapak Menteri ya. Iya, Menteri Pendidikan kita yang, halo Pak Nadiem. Ya. Jadi Pak Nadiem ini 2010 ketika dia merintis Gojek, dia itu butuh dana kan, apalagi startup, yang duit yang dibakar banyak, ya kan. Dia nemuin lah Sandiaga Uno, Pak Sandiaga. Pak Menteri juga nih. Wisata, Jadi kita bahas Menteri dua-duanya. Ekonomi kreatif. Halo Pak. Seru ya Pak Menteri. Jadi ketika Pak Nadiem nemuin Pak Sandiaga, dia to the point lah ngomong, men, gue punya plan bisnis nih, dan gue butuh support dana nih sama bisnis yang gue bawa Gojek. Gue pengen ojek-ojek ini kita integrasikan dengan sistem kayak gitu kurang lebih. Tau nggak lu jawaban Sandiaga Apa tuh? Lu mimpi ya? Lu mimpi kali tukang ojek lu kasih sistem kayak gini. Tukang ojek mah rumit, dipanggil datang jalan kayak gitu kan. Akhirnya apa? Mentah lah, ya kan, mentah ide investasi dari Pak Nadiem tadi. Tapi Nadiem Makarim nggak putus asa gitu, dia nggak putus asa. Tetap sampai sekarang jadi gitu. Dan Pak Sandiaga juga ya, dia mengakui kalau kesalahan terbesar dia menolak Gojek. Kayak gitu. Nah, jadi sekarang semua orang udah nunggu tuh sahamnya dibuka. Kapan sih Gojek go public? Nah, jadi gini sebenarnya maksudnya yang mau gua angkat gini. Lu lebih nyesel nggak ngelakuin, apa nyesel karena ngelakuin? Betul. Lu nyesel yang mana, gua tanya lu? Nggak ngelakuin. Nyesel karena nggak ngelakuin. Betul. Kan? Nyesel banget kan? Kenapa Iya, gue nggak ngelakuin? Iya kan? Kalau udah ngelakuin ya nanti tulus lah, gua udah biarin lah. Nanti gua tahu efek kayak gini. Ya kan, udah telanjur. Sandiaga kayak gitu, Pak Sandiaga kayak karena gitu. Dia nggak ngelakuin ya. Jadi dia nggak ngelakuin, akhirnya udah gede nih Gojek. Cuma gua gituin si Gojek gitu ya kan. Seru. Nah, jadi itulah dari segi-segi bad habit ya. Yes. Satu lagi nih, ini yang paling menurut gue semua orang lah ada semua orang nih. Booming lagi sekarang. Kecantikan. Jadi banget bisa ya. kita bilang ini bukan cuma mengangkat orang jelek ya, mengangkat orang cantik juga. Orang cantik juga. Orang yang nggak cantik bisa jadi cantik, gitu kan? Orang yang udah cantik bisa nambah cantik. Lebih cantik. Jadi, nah kecantikan ini ada dua sisi juga. Ada digital, ada non digitalnya. Digitalnya apa sih bro? Digital kecantikan. Perlu gue kasih tahu nih. Banget. Filter. Oh iya. Sekarang filter tuh dia langsung kayak bulu mata. Iya. Tapi bisa gak sih kita ketemu orang nih ketemuan, tapi pakai filter? Lucu banget kan kayak gitu ya. Bisa kali ya. Contoh kayak gini, gua ngobrol sama temen gua nih, Iya. gua pakai HP. Ini muka gua cakep nih kayak gitu. Ya, capek banget. Iya, kali ini muka gua nih. Muka gua bukan ini, muka gua yang gini ya. Gokil. Iya. Jadi otomatis maksud gua gini. Kecantikan ini menurut gua satu-satunya sektor bisnis yang nggak ada matinya. Nggak akan ada matinya. Jadi mau ada digital pun konvennya akan tetap ada. Nah, ketika lu kan tadi nanya ke gua tentang digital nih. Gua pengen tanya lu konvennya kayak gimana? Luar biasa sih. Kolaborasi. Pertama sih kita harus adaptasi dengan situasi ya. Yes. Yang kedua adalah kolaborasikan antara konvensional dengan digital. Yes. Nah, bakal ada segmen lagi bro. Nggak seru lah kalau gue bahas di sini semua kan. Nggak seru. Teaser lah, kasih teaser dikit untuk teman-teman maksud gua. Jadi untuk mengkolaborasikan ini, konsep dari digital dan konvensi tadi, dari kecantikan terutama ya, itu kita bisa gunakan sharing sih. Sharing atau sharing ekonomi lah. Gitu, sharing ekonomi nih. Nah. Aduh, gua sih pengen tahu banget sih apa sih, tapi lu nggak mau kasih tahu lagi di sini. Ya nggak seru dong, nggak seru. Tapi nextnya bakal ada seorang yang menyampaikan langsung. Itu dan beliau juga udah bener-bener orang yang udah jatuh bangun di bisnis. Ya kan, gue pernah ngobrol juga dengan beliau itu udah pernah kerja juga
pernah kerjanya jualan secara konvensional dan akhirnya membangun bisnis, mengembangkan bisnisnya sampai bener wah udah besar banget. Booming lah ya. Booming banget gitu. Nah jadi teman-teman semua, apa sih yang diangkat dari pembicaraan kita ini? Yes. Please buka mata teman-teman. Banyak banget bisnis yang tidak merugikan teman-teman. Salah satunya tadi yaitu sharing, berkolaborasi. Kalau untuk sekarang kita berdiri sendiri, kerugian udah pasti ada. Pasti men. Pasti kerugian, kebangkrutan itu udah pasti ada. Iya, Itulah makanya jalan satu-satunya untuk teman-teman semua untuk bertahan berbisnis di era pandemik, era new normalnya adalah kolaborasi. Itu udah harga mati lah. Kolaborasi. Nah, kolaborasi seperti apa? Nanti itu akan dijelaskan. Hari apa tuh dijelasin? Hari apa ya? Setelah teman-teman maunya apa? Sesuai request. Kita sebenarnya kita juga pengen denger kan. Iya. Request dari teman-teman nih kayak apa? Intinya sharing kolaborasi ini tidak menggunakan modal. Tadi kan lu kan bilang kayak wah harus sudah disiapkan, bisnisnya sudah disiapkan marketnya, kita nggak perlu riset market gitu kan, database-nya sudah disiapkan di platformnya gitu kan. Nah dengan konsep ini itu semua paket komplit lah, sebetulnya paket penuh diri. Komplit semua udah komplit semua. Kalau dari mata gue ya, gue ngelihat kayak sharing atau kolaborasi ini sendiri berarti lu sepakat untuk membagi hasil terutama, kemudian resiko lo bagi dua tuh. Ya resiko jelas ya. Pasti yang justru ditanggung si pembuatnya ini, yang membuat konsepnya. Ya, jadi untuk teman-teman ya, mulai sebuah bisnis itu resiko pasti ada. Resiko itu pasti ada. Tapi kita dalam manajemen resiko, kita tidak pernah bisa menghilangkan resiko. Betul. Karena apa? Dalam sebuah bisnis, tingkat keberhasilan itu hanya 99,9999%. 0,0001 itu adalah resiko tadi. Nah, yang bisa kita lakukan adalah meminimalisir resiko kita. Ya kan, caranya kenapa? Ya adaptasi. Kolaborasi. Nah, luar biasanya dengan kolaborasi ini teman-teman udah nggak perlu lagi tuh kayak ngurusin wah perizinannya gimana ya bisnis itu ya. Terus gua harus kayak gimana ya. Nah, di kolaborasi ini juga itu udah disiapkan mulai dari legalitas, produk-produknya tuh produk-produk yang wah inovatif lah gitu. Nah, ini yang akan dibahas nanti ya setelah ini. Jadi untuk teman-teman mungkin udah kebuka dikit nih, tapi bingung nih ya kan, masih bingung. Gue nih pengen tahu nih, gue pengen tahu banget nih, lu udah ngebuka nih. Betul. Iya kan, ayo to the point, sabar dulu, lu subscribe dulu teman-teman. Kalian ya, teman-teman juga boleh tuh mau konten apa kayaknya. Nah, request boleh. Atau kita mau ya kita ngobrol-ngobrol apalah gitu yang seru-seru, ngobrolin mantan misalnya. Kayak gitu-gitu juga boleh sih. Gua sih pengennya ngobrol yang lain, men. Wah, subscribe. Nah, teman-teman semua, itu mungkin yang sekiranya bisa kita sampaikan ya, Bro ya. Atas sharing-sharing ini. Nah, jadi ginilah, kita di sini tidak bersifat menggurui teman-teman lah. Jadi maksudnya kita pun learning by sharing teman-temannya. Jadi kita belajar karena mau sharing sebenarnya. Jadi akhirnya karena kita belajar, begitu pula teman-teman yang dengar kita pada malam hari ini juga ikut belajar, otomatis kan kita mendapatkan input yang bagus lah untuk kita sendiri, terutama dalam dunia bisnis kayak gitu teman-teman. Jadi kalau menurut teman-teman learning by doing itu agak sedikit aduh, gue agak takut nih kalau langsung doing, gue pengen learning dulu lah, pengen by sharing dulu dengan orang sharing. Nah, lu bisa tonton channel kita, ya kan? Jadi masukan juga lah kalau ada salah-salah. Iya, jadi lu jangan lupa subscribe akun kita, terus jangan lupa follow IG kita juga. Apa di @senen.id. Nah, itu teman-teman bisa langsung follow karena banyak banget informasi dan banyak juga giveaway di situ. Ya. Nah, terus kalau mau ya lihat-lihat profilnya juga boleh. Boleh. Di situ. Jadi Oke, Bro Aldi, thank you. Wah, thank you so much. Thank you Input banget. bagus banget. Gua seneng banget nih sharing sama Arsy ya. Punya pandangan dan sudut pandang yang bagus terkait digitalisasi ya sebenarnya itu ya. Nah, teman-teman semua, ya mungkin itu adalah tema kita hari ini di mana kita mengupas soal keresahan-keresahan yang ada di sekeliling kita, yang mana kita harus ambil kesempatan itu. Ya, jadi sesuai dengan tema lah, bad habit become great profit. Kalau lu bisa temuin keresahan yang ada di market dan lu punya solusinya, lu jadiin bisnis gede,
Betul. Berarti cari keresahan, cari masalahnya, ambil Solusinya. Lu bisnisin dah habis itu. Oke, teman-teman. Itu saja mungkin yang kita bisa sharingkan Yes, ya. thank you udah stay tune di kita. Ya, tetap Jangan ikutin YouTube-nya. Tetap ikutin YouTube-nya. Nanti bakal ada kejutan buat teman-teman semua. Yes. Bagaimana kita memulai, konsepnya seperti apa, orang yang luar biasa akan datang. Gua akan undang langsung. Aduh, Walaupun waktunya padat. nggak bisa hari ini aja nih, gue penasaran banget nih. Wah, padat nggak bisa. Aduh, jadi gua harus nunggu nih berarti. Harus nunggu. Teman-teman harus sabar dulu, ya kan? oke. Jadi dia udah siap untuk schedule berikutnya. Oke. Udah telepon. Tadi asistennya ngangkat kan. Sales call. Telepon langsung. Pak, mohon maaf Pak. Oke, ya. Thank you Oke. teman-teman semua. Oke, sampai ketemu lagi di segmen berikutnya. Goodbye. Goodbye. Senon. Yes, yes, yes.